Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ailsa Devina Mazaya. Saya dari program studi hubungan masyarakat tahun 2019. Nah, kali ini saya akan mewawancarai salah satu anggota keluarga saya yang bernama Eni. Di sana saya akan berbincang tentang tips dan trik yang dilakukan Kak Eni untuk tetap positif dan menjaga tubuhnya untuk tetap sehat di masa pandemi seperti sekarang. Nah, yang kedua, selanjutnya itu saya akan mewawancarai dengan kakak tingkat tahun 2018 yang bernama Kak Ames. Di sana saya berbincang tentang tantangan milenial untuk terus produktif dengan PJJ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Ini. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya di sini aku akan mewawancarai Kak Eni untuk menyinggung tentang tips apa aja yang Kak Eni lakukan untuk tetap sehat dan positif di masa pandemi seperti sekarang. Oh iya, oke. Nah, di masa pandemi seperti ini kita pasti sangat membutuhkan uh, raga yang sehat dan juga jiwa yang bisa terus terkontrol dan juga positif pastinya ya, kan. pasti. Nah, bagaimana sih tanggapan Kak Eni tentang jiwa dan raga yang sehat itu? Kan ada juga tuh peribahasa bilang di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu emang benar banget. Jadi kalau kita pengen badan kita sehat, pengen semuanya deh di raga kita ini sehat, kita harus di mindset dulu nih, di pikiran kita, di jiwa kita, di otak kita harus sehat, kuat gitu. Itu otomatis akan memicu otak kita untuk oh iya nih benar, harus sehat, harus kuat. Nanti otak bakal bekerja lagi, kita mau ngapain nih biar sehat. Oh, makan yang sehat, makan teratur, istirahat yang cukup, banyak pokoknya yang kayak gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Oke, yang selanjutnya, apakah Kak Eni pernah merasakan kayak depresi, resah, gelisah, atau cuman kayak bosen karena terlalu lama menjaga diri di dalam rumah tuh? Ya pasti, bosen itu emang pasti pernah. Apalagi awal-awal lockdown ya, kita kan namanya biasanya beraktivitas di luar rumah, sering bersosial sama orang banyak, tiba-tiba kita diharuskan untuk di rumah aja gitu. Dari bulan Maret, April itu tuh bener-bener lagi jenuh-jenuhnya banget. Soalnya kita nggak bisa liburan pastinya, nggak bisa bertemu orang banyak. Kita tuh mau melakukan apapun juga, jadi gerak kita tuh terbatas gitu. Bosen mah pasti ada. Depresi sih, kalau depresi ya nggak sampai depresi banget, paling cuma bosen aja, jenuh gitu. Mau ngapain di rumah aja gitu. Itu sih. Yang ketiga, aktivitas apa aja sih yang Kak Eni butuhkan di dalam rumah tuh? Jadi kan mau nggak mau kan harus betah di dalam rumah dong. Nah, Iya. aktivitas apa aja tuh yang Kak Eni lakukan buat itu? Kalau aku gini, do what you love. Lakukan apa yang kamu cinta, apa yang kamu suka. Kebetulan aku nih suka banget, kan aku punya peliharaan di rumah, ya udah main sama peliharaan. Biasanya kan kalau kerja pasti waktu buat peliharaan tuh cuma sebentar, cuma pagi atau malam. Tapi ini gara-gara WFH, ya udah kan jadi sering sama peliharaan. Udah gitu, hobi juga kan. Hobi apa ya kayak bikin masakan atau kue-kue gitu kan sama orang tua. Terus juga kan mungkin ada orang yang hobinya juga bikin TikTok ya, sosial media gitu. Ya udah diapresiasiin aja, hobi kita tuh dituangin lewat situ gitu. Jadi nggak terlalu bosan dari situ. Udah. Terus yang selanjutnya, menurut Kak Eni, apakah aromaterapi yang dihasilkan dari alat diffuser itu dapat membantu Kak Eni untuk bisa lebih rileks dan juga meningkatkan kualitas tubuh Kak Eni sendiri dalam pas istirahat? Jujur sih emang ngaruh banget. Aku tuh punya sebelum pakai diffuser itu essential oil tuh kalau tidur emang suka begadang, bangun-bangun kan aku juga punya paru-paru ya, suka sesek gitu. Terus juga waktu awal-awal covid tuh aku sempat nyeri dada juga kan, ternyata emang bukan covid, negatif, cuma penyakit lambung. Nah pas pakai gituan bangun tidur tuh enak gitu loh. Apalagi kan aku tipe orang yang bener-bener sukanya segala sesuatu tuh ruangan wangi, makanya pas tidur pakai gituan tidur enak, jadi cepet, jadi nggak begadang lagi. Udah bangun tidur juga enak aja, pokoknya nggak sesek kan.
sakit dadanya lagi gitu. Apa yang Kak Eni lakukan untuk menjaga tubuh Kak Eni untuk tetap sehat? Nah, itu menjaga dari asupan nutrisi yang kayak yang masuk ke dalam tubuh Kak Eni tuh dijaga, dikontrol gitu nggak sih? Ya pastilah kalau buat makanan pasti kontrol ya, apalagi musim sekarang ini kayak kita misalkan banyak makan ciki suka radang tenggorokan, terus nanti orang-orang aduh awas tuh itu kan tenggorokan termasuk gejala covid. Ya udah pasti makanan ya dijaga, jadi makan makanan yang bergizi, terus bolehlah makan kayak yang nggak sehat paling cheating day aja paling seminggu bisa sekali atau enggak sebulan sekali, pokoknya ya jangan sering-sering deh kalau lagi kayak gini gitu. Terus ya olahraga yang penting sih itu, kita mindsetnya kita juga kita harus sehat, kita harus kuat gitu. Jadi kebawa dari pasti Nah, yang selanjutnya, apakah Kak Eni ini yakin kalau telah mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah nih untuk kayak social distancing itu kan harus tuh. Nah, itu Kak Eni tuh udah ngejalanin itu belum? Kalau apa sih pemerintah nyuruhnya pakai masker ya. Aku tuh sebelum ada covid ini emang kalau keluar tuh selalu pakai masker. Itu tuh emang udah dibiasain. Terus juga pakai hand sanitizer. Itu kalau aku tuh emang tipe orang yang gak suka kotor, gak suka itu. Walaupun aku suka ngubek-ngubek tuh kotoran kucing, itu tuh pasti aku selalu cuci tangan. Apalagi kan sekarang ya, wah kayaknya kotor dikit kayaknya harus cuci tangan. Itu kalau di rumah, kalau di kemana-mana tuh aku selalu bawa hand sanitizer sih. Kalau buat social distancing ya kadang-kadang sih suka lupa gitu kalau lagi ke rumah teman lupa ya udah lupa dikit doang sih gitu doang. Nah, aku terima kasih atas penjelasannya, tapi aku izin buat menjelaskan kayak mereview dikit dari poin-poin penting yang kalian sebutin tadi ya. Jadi menurut Kak ini tuh mindset tuh lebih penting gitu, yang mengatur segala aktivitas tuh pasti mindset. Jadi kan kebawa dari raganya juga pasti kebawa jadi sehat dan positif. Nah, terus kalau mengatasi bosan itu dengan menjalankan hobi-hobi dari masak, membuat kue kayak gitu, terus mainan sama peliharaan kucing si komen. Terus kalau diffuser ini emang ngaruh juga ya buat Kak ini. Iya, ngaruh sih. Oke, saya akhiri. Terima kasih banyak atas waktunya Kak Eni. Ya, sama-sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan saat proses wawancara ini. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Ames. Waalaikumsalam. Halo. Oke, sebelumnya aku di sini pengen wawancarain Kak Ames tentang tantangan milenial untuk tetap produktif dalam PJJ. Ya. Jadi pertama-tama nih, gimana nih kabar Kak Ames? Baik, alhamdulillah. Kamu apa kabar juga? Baik, pastinya. Ada deg-degan juga sih ini. Ya, sama. Oke, sebagai pihak yang merasakan dampak positif dan negatif dari masa PJJ ini, kita semua kan udah tahu nih pasti kalau Kak Ames itu salah satu keunggulan yang Kak Ames miliki itu di tarik suara kan. Udah tahu, orang-orang pasti udah pada tahu Kak Ames tuh pintar nyanyi gitu. Terus jadi apakah kegiatan tersebut mengganggu aktivitas selama PJJ ini sih Kak? Kalau misalkan untuk nyanyi, nggak ngeganggu sama sekali sih, soalnya jadwalnya juga kan nggak setiap hari, dan nggak bentrok sama kelas juga. Soalnya bikin jadwal kayak buat nyanyi, atau misalkan iseng-iseng aja di rumah, nggak pas waktu PJJ atau kelas gitu. Jadi emang alhamdulillah sih nggak saling bentrok ya, jadi semua bisa terkendalikan. Kalau begitu, apa Kak Ames pernah ngerasa kayak ada yang ketergangguan waktu di antara yang jadwal perkuliahan online dengan aktivitas sehari-hari kayak misalnya jadwal buat skincarean kah atau apa gitu? Kebentrok gitu nggak sih? Pernah waktu itu kan aku suka latihan kan beberapa belakangan ini untuk latihan nyanyi juga. Bentrok sama kelas dan bentroknya juga sama
teman-teman aku juga biasanya kalau misalnya akunya free nggak ada kelas, teman aku yang ada kelas. Jadi bentroknya cuma di situ, tapi bisa diatasi yang nggak ganggu-ganggu banget sih gitu. Jadi biasanya milih hari di mana matkul yang biasanya aku cuman pakai Google Classroom atau gimana gitu. Yang bukan Zoom gitu, yang harus kelas online tatap gitu. Tatap online. Jadi harus fleksibel gitu ya intinya mah. Harus Iya, benar. Terus gimana sih Kak cara kamu untuk membagi waktunya tuh? Kan buat latihan yang kemarin itu kan ada acara event dari BEM itu, ini. Terus sama kegiatan jadwal perkuliahan. Aturnya ya balik lagi pasti ngeliat dulu nih kelasnya yang paling longgar, misalkan hari ini apa gitu. Misalkan kayak hari Selasa atau Rabu yang terkadang Zoom-nya kan jarang tuh, biasanya kan dosen minta Zoom jarang, pakai GCR aja. Jadi milih di hari-hari yang tadi kayak aku bilang, yang cuma pakai Google Classroom, bisa mobile di mana aja. Kayak kalau misalnya aku kereta kan, kemarin latihan untuk event di kereta lagi kelas, jadi aku kelasnya di kereta gitu, tapi kan nggak harus Zoom kan, cuman Google Classroom, jadi tetap bisa ngikutin perkuliahan gitu sih. Jadi dicek lagi jadwalnya hari ini tuh ngapain kelasnya. Iya. Oke, nah sambil kita berbincang tentang kegiatan misi selain jadwal perkuliahan, sambil aku menyelipkan sedikit pertanyaan tentang inti perkuliahannya ya Kak. Oke? Oke. Kapan sih waktu yang kalian gunakan untuk mereview materi dari para dosen, Mas? Mereview itu biasanya aku abis kelasnya sih. Soalnya kalau di nanti-nanti lebih percuma. Kayak jatuhnya nggak akan aku review, malah udah keburu males-malesan gitu. Tapi ada juga matkul yang nggak aku review sama sekali setelah kelas. Soalnya aku bukan tipikal orang yang suka review gitu sih. Emang orangnya sistem kebut semalam, kalaupun UTS sama UAS gitu ya, contohnya. Jadi aku ya belajarnya sistem kebut semalam aja gitu. Tapi kalau waktu yang pas benar-benar efektif buat aku, itu abis kuliahnya. Biasanya lebih cepat masuk dan ingetnya lama. Terus selanjutnya, bagaimana upaya yang kami lakukan untuk terus produktif di masa pandemi seperti ini? Apa yang dilakuin terus buat terus produktif? Tetap terjaga tuh masa produktifnya. Jujur, aku juga nggak tahu nih aku produktif apa enggak. Tapi kalau untuk ngejaga ya aku konsisten aja sama yang aku kerjain. Kayak pandemi kayak gini kan pastinya cepet bosen ya. Maunya ngerjain sesuatu yang aku suka, kayak latihan gitu. Terus nyanyi juga. Jadi konsisten aja dilakuin terus. Terus melakukan hal yang aku suka aja. Ya ibaratnya berusaha buat melakukan sesuatu hal aja sih. Dibanding kayak rebahan kayak gitu. Tapi walaupun sebenarnya ada rebahannya banyak. Ya ngelakuin aja hal-hal yang gue ibaratnya kayak ya udah harus gerak gitu. Aku sendiri soalnya nggak produktif banget, jadi bingung. Oke, yang selanjutnya ini menurut Kames, adakah orang yang sangat mempengaruhi Kames untuk terus semangat buat tetap produktif? Kalau boleh tahu siapa tuh? Ada diri sendiri pastinya, karena kalau nggak dari diri sendiri kan siapa lagi, ya kan? Teman-teman pastinya juga karena seperjuangan ya kan, relate sama-sama pengen kuliah tatap muka lagi gitu kan. Terus ya keluarga, itu aja sih paling supportnya, tapi paling besar diri sendiri. Oke, aku izin mereview dari yang percakapan tadi sedikit. Ya. Jadi Kak Ames itu pertama emang gak terganggu banget sih sama kegiatan nyanyinya, soalnya kan emang di sela-sela jadwal perkuliahan lah ya misinya tuh kalau nyanyi-nyanyi. Iya, benar. Tapi paling kalau ada deadline kayak buat misi event aja gitu baru disesuaiin sama jadwalnya. Kalau pas lagi
jadwal yang GCR. Iya benar. Di GCR. Google Classroom. Google Classroom. Paling kayak gitu. Terus udah ya Kak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, kasih juga udah wawancarain. Mohon maaf juga kalau ada salah kata. Sukses terus. Terima kasih Kak. Iya, maafin. Sama-sama.